Jepang dan Cina panik, strategi mereka dibalas Indonesia dengan lebih licik. Ancaman Erick Thohir buat dua negara panik. Mereka nggak tahu stadion besar Indonesia di mana-mana. Kualifikasi Piala Dunia Round 3 terus menjadi perbincangan hangat setelah para negara mengungkapkan akan saling jegal saat mereka melakukan perjamuan di negara mereka. Sebab mereka tak ingin kehilangan satu poin pun sewaktu mereka bermain di kandang. Dan itu mengisyaratkan bahwa mereka tak yakin dengan skuad mereka sendiri. Dan karena hal itulah akhirnya mereka mencoba membuat jadwal yang menguntungkan mereka sendiri, sekaligus mencoba menguras tenaga lawan sebelum bertanding. Apalagi mereka melihat tim Indonesia yang superior dan berbeda dengan peringkat Indonesia saat ini. Jika mereka kalah, pastinya akan ada tekanan dari publik sendiri nantinya. Mereka malu jika kalah dari Indonesia dengan peringkat rendah. Pasalnya dari kelima negara yang satu grup dengan Indonesia, posisi mereka di peringkat FIFA jauh meninggalkan Indonesia dan masuk sebagai tim 100 besar terbaik. Namun jika menurut dari sepak terjang timnas Indonesia di 2024 ini, membuat beberapa negara ini harus berpikir keras saat menjamu Indonesia. Pasalnya Indonesia masih akan terus bertransformasi dan mengejutkan semua negara yang menganggap timnas Indonesia lemah dan tak mampu bersaing. Hasilnya venue jauh dan iklim berbeda digunakan dua negara yaitu Cina dan Jepang untuk mencoba membunuh mental para pemain Garuda sebelum bermain. Namun hal ini tak membuat jajaran pemain timnas Indonesia ciut nyali. Terbukti saat diwawancarai, Calvin Verdong tak gentar sedikit pun meski akan diberikan stadion diantah berantah. Dan merespon semua yang akan dilakukan oleh timnas Jepang serta Cina, PSSI sendiri juga tak mau tinggal diam. Tak mau dikerjain Erick Thohir kerjai balik dua negara itu. Erick bisa saja gunakan stadion di Papua, yang pastinya akan menempuh perjalanan yang ekstra panjang jika mereka akan turun di Jakarta terlebih dahulu. Terlebih jarak ke stadion sendiri tak bisa hanya ditempuh menggunakan pesawat biasa. Karena topologi Papua ini cukup banyak pegunungan yang tak memungkinkan menggunakan pesawat komersil biasa. Mereka pastinya akan dipaksa menggunakan pesawat kecil karena beberapa bandara di Papua memang tak memadai untuk bisa landing menggunakan pesawat biasa. Belum lagi perjalanan darat yang akan menguras cukup banyak waktu karena jarak dari satu kota ke kota lainnya membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 jam perjalanan. Dan ternyata pernyataan Erick Thohir ini tercium media Cina dan Jepang. Dan langsung mewanti-wanti kedua negara untuk berhati-hati saat melakukan pernyataannya ke media. Alih-alih ingin mengerjai Indonesia dengan semua rencana mereka, namun keputusan mereka merubah venue jauh ternyata bisa dibalas Indonesia lebih kejam. Jika memang Indonesia akan menggunakan salah satu stadion terjauh mereka, ini akan memberikan dampak yang sangat buruk karena Papua adalah pulau terujung dari Indonesia. Tulis Sohu dalam salah satu artikel mereka.
Tentu ini pukulan telak bagi Cina jika mereka bermain di Papua, karena akan sulit akses kemanapun, serta pastinya akan berpengaruh kepada asupan makanan selama mereka melakukan latihan di Papua, yang pasti akan mempengaruhi fisik yang mereka miliki.